Mama Sisa belum, mungkin dia ini tadi putus. Putus ya? Oke. Iya, tadi kita sudah masuk. Oke. Cece belum. Sudah. Sudah? Boleh. Boleh, boleh. Garis besarnya. Baru sampai di Roma 27, Ce. Oh, iya. Tante Koni belum selesai. Oke. Jadi Roma 27 kan Bapak yang punya immortal life kan? Ya kan? Dan ini kan di dunia kan? Dia kasih lewat anak dan untuk manusia, betul Antikoni? Iya. Dan ujungnya nanti Bapak harus ketemu siapa? Manusia harus ketemu siapa? Dia ketemu Bapak. Manusia harus ketemu Bapak, betul? Iya, Bapak dan anak. Dan artinya yang di dunia, yang dibuat di dunia itu type atau anti-type? Type. Type. Dan type itu bikin apa manusia waktu type di dunia ini? Meat and drink ya? Meat and drink, itu kan? Nah, artinya tujuannya buat meat and drink dan semuanya itu supaya bisa itu tanda kita percaya kan apa yang disalurkan anak supaya ujungnya nanti bertemu dengan anti-type yaitu Bapak kan? Oh iya, type Bapak ya. Dan itu ayatnya di mana? Ya? Ayatnya Matius di mana? 5:8. Matius 5 ayat 8. Boleh? Matius, ya, oke. Dan waktu di surga kan tadi pertanyaannya kan kalau misalnya yang sacrifice di kayu salib pas ketemu tidak berlaku lagi, betul nggak? Iya. Lalu meat and drink ini kan salah satu type yang dibuat di dunia, betul nggak? Yang disalurkan melalui anak, perintah anak semua type ini ya kan? Dan waktu udah ketemu Bapak di surga Matius 5 ayat 8, Tree of Life kan dia punya meat and drink-nya kan? Iya. Nah pertanyaannya dibikin nggak di surga Tree of Life-nya? Dimakan nggak Tree of Life-nya punya buah? Makan. Dimakan. Artinya kalau dimakan itu apa? Penting atau nggak penting? Penting. Tapi apakah buahnya itu yang paling penting atau ada yang lebih penting daripada buahnya yang harus tetap ada type-nya? Iya, pentingnya assemble, berkumpul. Nah, paling pentingnya assemble. Untuk mengingat apa? Kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Betul? Iya. Ya. Bisa ya? Ini sampai sini bisa ngerti dulu ya? Ya, sudah ya. Oke. Terima kasih Cece. Sama-sama. Jadi apakah sudah walaupun ini istilahnya gini, mari kita lihat. Mari kita lihat ya. Ini kan ada dua kan? Type yang masih berlaku, type, anti-type, pas kayu salib, gini kan? Anti-type. Di sini type-nya apa? Tidak apa? Type-nya berlaku, Mice. Type-nya tidak berlaku kan? Di sini pas sudah ketemu anti-type-nya tidak berlaku kan? Type-nya, betul nggak? Ini yang golongan 1, betul? Yang tadi kita golongan jadi 2. Lalu yang kedua, ya kan? Kita bikin type. Lalu, anti-type-nya udah ketemu nih, betul nggak? 5 ayat 8. Type-nya masih terus ada ngikut di sini. Tetap berlaku, betul nggak? Karena tujuannya apa? Yang tujuan utama yang mau dibawa dari type-nya apa? Assembly. Nah, kalau misalnya di sini saya tetap bikin type-nya artinya apa? Assembly. Bukan? Saya Kalau tidak terima. Saya apa? Tolak kematian Tuhan Yesus. Itu dia. Gimana semuanya? Mengerti itu? Oke. Jadi kalau yang ini tetap berlaku, yang mau dibawanya apanya? Kalau misalnya yang nomor 2 ini type-nya terus berlaku walaupun udah ketemu dengan Bapak anti-type-nya, yang mau dibawa terus apa? Ini 2 dong, saya. Meat and drink-nya, Cin. Bukan. Yang mau dibawa apa? Domba. Bukan? Sacrifice. Coba dengar baik-baik ya. Yang waktu di type 2, yang di 2 ini, waktu udah ketemu, type-nya masih berlaku kan? Yang mau dibawa apa? Yang terus mau dibawa dari type-nya apa sebenarnya? Meat and drink. Bukan?
Tree of life. Bukan, ada di Type. papan tulis. Type-nya Apa? yang mau dibawa. Cin. Assembly. Ya, Assembly. assembly-nya yang mau dibawa dari Ya. golongan 2, betul? Iya. Jadi kenapa kan ini kan yang 2 meet and drink kan saudara-saudara? Iya. Dan sampai di surga walaupun udah ketemu dengan anti-type Matius 5 ayat 8, type-nya masih apa? Dibawa. Ah, Masih di bawah, Cik. Karena yang mau dibawa apanya? Yang paling pentingnya. Assemble. Assemble. Nah, oke. Kalau yang satu, waktu type ketemu anti-type, type-nya masih berlaku? Tidak. enggak. Tidak, Mice. Kalau Tidak. misalnya habis sudah kayu salib, udah type ketemu anti-type, saya masih potong-potong domba. Artinya saya apa? Tolak kematian Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Nah, Yesus. apakah saudara-saudara bisa bedakan mana yang terus jalan, mana yang sudah stop? Dan kenapa saya nggak bikinnya karena waktu udah stop? Setelah Iya. sudah stop, kenapa saya nggak bikin? Kenapa? Dan kenapa ada yang type saya tetap bikin walaupun udah ketemu? Alasannya kenapa? Bisa nggak itu yang paling penting dari semuanya? Itu. Iya. Bagaimana yang lain? Halo, Cece. Ya, Mama Jadi, Saisa? iya, kenapa type-nya masih berlanjut itu, yang membuat itu adalah assembly ya, berkumpul itu ya. Iya, yang paling pentingnya, betul. Itu yang terpenting. Mm-mm. Jadi Kalau jalan terus misalnya ini. type-nya ini nggak bisa, kenapa Mama Saisa? Nggak bisa berlaku lagi, kenapa? Tolak kematian Tuhan Yesus, Cece. Kalau apa? Type. Ya, kalau apa jawabannya tolak kematian Tuhan Yesus? Oh, tidak berlaku lagi. Masa kalau tidak berlaku lagi tolak kematian Tuhan Yesus, Mama Saisa? Kalau Coba saya Mama, masih buat. coba Mama Linda coba bantu Mama Saisa. Halo, Ama. Ya, kalau misalnya kita masih tetap melakukan type-nya ini, berarti kita tolak Kalau apa? type-nya masih tetap dibuat, Ya, artinya kalau type-nya menolak tetap kematiannya berlaku, Tuhan maksudnya Yesus. masih dibuat. Itu berarti kita apa, Mama Soisa? Tolak kematian Tuhan Yesus, Mak. Ya, itu. Kalau ini masih dilakukan, penyembelihan sacrifice itu masih dilakukan. Nah, kalau ini masih dilakukan, artinya kita tolak kematian Yesus gitu. Oh, iya. Bisa ya semua? Iya. Makasih, Nah. Cek. Ya, mantap. Oke. Jadi kalau kemarin saudara-saudara lihat kutipannya ya. Jadi karena ini review, kita nggak akan ulang kayak kemarin. Hanya poin-poin penting yang mau ditekankan. Ini kan kutipan kemarin yang full ya. Betul? Nah, di sini Bapa source-nya, tapi semua melalui siapa? Anak. Anak. Melalui Makanya anak itu adalah apa? The fountain of life. Boleh? Jadi kata lain anak apanya? Apa kata lain anak? Fountain of life. Fountain of life. Fountain of life. Ya, kata lain anak ini juga fountain of life. Dan life dan immortality punyanya siapa awalnya? Bapak. Sekarang Bapak. melalui siapa? Sekarang melalui Anak. siapa? Melalui anak. Jesus Christ. Ayatnya di mana? Semua diberikan kepada anak sehingga anak John jadi source of life. 5:26. Nah, ini baru, betul nggak Oma? Iya. Nah, John ya, John. John 5:26. John 28. boleh? 26. Yes. Ini ya, kutipan ini ya. Bisa semua? Bisa. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke. Nah, sekarang ini, mari kita lihat ke sini. Nah, jadi ini yang Gedi jelaskan ini udah tercakup dari semua penjelasannya, tetapi sekarang kita uraikan mana ayatnya itu semuanya ya, oke? Nah, sekarang kita ke kutipan ini. Kutipan ini ya. Nah, bukti-buktinya ya sekarang ya. Nah, di sini Tuhan bilang dia siapa? Bread of life. Betul. I am the bread of life. Bread of life. Ya. Jadi di sini ada, dan bread itu sama dengan roti kan?
Iya. Bentar ya. Yep. Ya. Jadi lebih tebal lagi. Nah, ini. Bread ini sama dengan roti. Dan roti ini dibilang connect dengan apa? Life. Life. Betul nggak? Artinya kalau bilang dalam konteks Yesus bilang I am the bread of life, ini apa? Bahasa Indonesianya apa? Aku adalah roti hidup, Mice. Atau roti kehidupan. Betul, Tamara? Betul, Mice. Ah, dapet deh. Oke. Nah, ini mau transisi ya. Nah, tapi pada kenyataannya, apa kenyataannya? Jadi ini Tuhan Yesus bilang kan, I am the bread. Bread itu kita terjemahkan roti. Dan rotinya kehidupan. Pada kenyataannya apa kenyataannya? Kenyataannya Tuhan Yesus bukan roti gitu. Bukan, bukan. Kok fokus di roti sekarang? Oh, roti itu Roti itu tidak membawa kehidupan. Betul. Roti itu tidak beri kehidupan. Betul nggak? Iya. Dan beri kehidupan apa? Lebih pentingnya. Tidak beri kehidupan apa rotinya? Kehidupan Beri kekal. kehidupan kekal. Bagaimana? Sampai sini jelas? Pada kenyataannya roti kan nggak berikan kehidupan kekal. Jadi di dalam roti apakah ada kehidupan kekal? Enggak. Nah, jadi kalau dia bilang roti adalah kehidupan, itu ngomongin ini kan udah pasti kehidupan kekal kan? Ya. Jadi kalau bilang roti adalah kehidupan kekal, yang kehidupan kekalnya itu apanya? Kita lupa buka tutup sahabat, kita tutup sahabat dulu ya. Oh iya ya, oke. Jadi roti yang kehidupan kekal itu apanya? Yang kehidupan kekalnya itu apanya? Firman-Nya. Bukan Anti-type-nya. Anti-type-nya, boleh? Anti- Jadi kalau lagi ngomongin tentang kehidupan kekalnya, jadi kalau bilang roti kehidupan kekal, ini bukan rotinya yang ditekankan, karena roti kan nggak berikan kehidupan kekal, betul nggak? Jadi kalau misalnya lagi ngomongin roti kehidupan kekal, lagi ngomongin apanya? Anti-type. Anti-type-nya. Ngerti? Karena pada kenyataannya type-nya roti berikan kehidupan kekal nggak? Naturalnya. Enggak. Tidak. Artinya kalau Tuhan bilang I am the bread of life, anti-type atau type? Type. Type. Ngerti sudah? Bisa ya? Oke. Oke, Cek. Bisa ya? Jadi mari kita lanjut lagi. Nah, kalau misalnya tree of life apa? Type. Tree of life. Type. Oke, ini type. Ini latihan-latihan aja ya. Tree of life ini type-nya. Tapi dia punya life-nya apa? Anti-type. Udah mantap. Boleh? Bisa ngerti itu? Kalau misalnya Bisa. bread of life itu, kalau bread-nya doang apa? Type. Type. Kalau life dari bread tersebut apa? Life. Life dari bread-nya tersebut. Anti-type. Boleh? Saya. Oke, sorry aku mau ini dulu. Anti-type. Jadi walaupun diputer-puter itu ya, mantap ya. Oke, lanjut ya. Jadi ini type, anti-type. Kalau tree of life tadi, kalau tree of life tadi apa? Type, betul? Kalau life-nya yang Anti-type. Yang punyanya siapa? Source-nya? Bapak. Papa, Mice. Apa? Ini anti-type. Oke, saya. Oke, lanjut lagi. Kalau roti kehidupan itu, ini roti kehidupan yang di atas. Hah? Itu Itu type ya? bicaranya apa?
Roti kehidupan kekal. Roti. Kalau Anti-type Tuhan ya. bilang I am the bread of life. Itu type atau anti-type? Ada Anti-type. kehidupan kekalnya enggak? Ada. Ada, boleh? Ada karena live-nya itu ya. Dan Iya. apakah yang dikoneknya Yesus atau pohon? Yesus. Yesus. Nah, kalau Yesus sudah pasti apa? Type-nya. Anti-type atau type? Ayo. Anti-type. 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 Dan yang fokusnya di sini apa? Anti-type Kehidupan ya, kekalnya, betul? Karena Iya. kenyataannya roti nggak berikan apa? Type-nya nggak berikan Iya. apa? Berikan Kehidupan kehidupan, Mice. Tidak berikan Apakah kehidupan pohon kekal. Tree of Life ini kan nama pohon? Apakah pohonnya memberikan kehidupan kekal? Tidak, Mice. Enggak. Tidak, makanya itu type, betul? Tapi life-nya adalah Iya. apanya? Anti-type. Anti-type-nya. Anti-type. Punyanya Bapa, betul? Anti-type. Punya Bapa, betul? Tante Esther Iya, bisa karena ngerti punya itu, Tante Bapa. Esther? Bisa dapat, Tante Esther? Iya, bisa ngerti. Oke, Jadi. mantap. Iya, bisa. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat di sini ya. Mari kita lihat. Sekarang, air. Wanita di sumur. Air apanya air? Type. Airnya. Air kehidupan apa? Anti-type. Mantap. Bisa ngerti nggak itu semuanya? Saja. Oh iya, bisa jadi. Bisa ya, mantap. Coba lihat lagi, apalagi yang ini. Oke. Mari kita lihat yang Yesus bilang sekarang. Nah, ini transisinya yang kemarin mau dicari ya. Jadi tolong diperhatikan di sini. Kita lihat. Yesus kan bread of life kan? Yesus bread of life. Iya. Yesus. Jadi yang kita udah tahu ini apa? Type atau anti-type? Type. Anti-type. Anti-type, oke? Anti-type. Lalu di sini ada koneksinya dibilang apa? Makan apa? Daging. Blood and Itu my flesh. Flesh. Jadi Yesus itu ada bagiannya yaitu flesh yang And blood. dimakan and blood, betul? Iya. Boleh? boleh. Nah, Boleh. Oh tapi iya. kita tahu kalau flesh and blood ini dan ini connect dengan kehidupan kekal kan? Nah, lalu tapi flesh and blood ini kita tahu yang ada connect dengan darah ini type. Sudah selesai, Mice. Sudah selesai di mana? Type. Di salib, Mice. Betul, sudah selesai di kayu. Salib. Betul nggak semuanya? Iya. Nah, jadi orang ini kan ini type kan, flesh and blood type-nya. Tapi di sini lihat, nah ini coba lihat ya. Di sini yang kemarin tuh dibilang bahwa kutipan ini adalah transisinya. Jadi awalnya flesh and blood, betul? Type. Sudah selesai anti-type-nya kayu salib, setuju? Iya. Nah, lalu dibilang kayak gini, saudara-saudara. My flesh adalah meat. Jadi flesh-nya diganti apa sekarang? Dengan kata apa? Meat. Meat. Blood diganti apa? Drink. Gimana? Iya. Wah. Jadi meat and drink dia type juga, betul nggak? Betul. Tetapi walaupun setelah kayu salib, meat and drink jalan terus, betul nggak? Betul. Betul. Itu dia. Jadi apakah Tuhan di sini bikin transisi? Memang ada flesh and blood. Kamu harus percaya. Saya mati di kayu salib, betul nggak? Untuk kamu punya eternal life. Gimana saudara-saudara? Jadi kalau ngomongin flesh and blood, toh, itu kayu salib atau bukan kayu salib?
Kayu salib. Salib. Kalau flesh and blood-nya diterjemahkan jadi meat and drink, itu Setelah. kayu salib atau bukan kayu salib? Bukan. Kayu salib. Kayu salib, anti-type-nya, betul nggak? Mm-mm. Ini yang nanti mau ketemu di surga kan? Betul nggak? Iya. Nah, gimana? Saudara-saudara ngerti nggak kutipan ini? Sampai di sini dulu. Habis itu kita lanjut. Iya. Apakah saudara-saudara bisa lihat nggak? Ini semua adalah yang kita jelaskan di awal, sama, betul nggak? Tinggal, Iya. jadi ini konsepnya ya kan? Yang ada dibuat sebelum dosa, setelah dosa, yang jalan terus mana, yang udah stop mana, kita udah uraikan. Nah, ini bukti kutipan-kutipannya saudara harus bisa jelaskan gimana. Boleh? Mm-mm. Boleh. Boleh ya? Oke. Coba. Ada yang mau, Kokore boleh ulang ini Kokore? Coba. Dari gambar ini. Dia punya Ya, dari gambar kutipan. ini apa? Dari kutipan ini yang mau ditekankan apa? Itu dia. Yang mau ditekankan adalah yang pertama tadi dibilang flesh and blood itu sudah selesai dan itu adalah type. Dan selesainya itu artinya di kayu salib sudah Tuhan Yesus bayar kan. Tapi di kutipan ini dia bilang bahwa flesh and blood itu juga adalah meat dan drink. Begitu. Dan itu apa? Dan itu adalah juga type. Dan walaupun apa? Tapi dia nggak sudah selesai di kayu salib, tapi terus Sudah enggak selesai di kayu salib, toh? Terus? Jadi setelah kayu salib masih di apa? masih tetap dilakukan. Ah, mantap. Jadi kalau misalnya dibilang flesh and blood punya eternal life, artinya meat and drink ada koneksinya dengan eternal life enggak, saudara-saudaraku? Ada. Apakah feast, meat and drink semua sama Sabaton dan hari Sabat sama-sama ada apanya? Satu kata yang sama. Eternal. Bukan. Sama-sama apa? Bukan. Immortality. Bukan. Coba ulang, Cek. Feast, meat and drink, Sabaton, hari Sabat, itu sama-sama apa? Satu kata yang Life. sama. Peace. Bukan. Hari, Type. Life. bukan. Depannya B. Depannya B. Bread. Of life. Bukan. Bukan bayangan, Ceng. Bukan. Hari Sabat. Berkumpul. English ya. Sabaton, ya, Inggris. Meat and drink, fish, itu sama-sama apa satu katanya yang sama? Nyerah nih? Tunggu, Depannya, Cek. depannya B, bahasa Inggris. Sama-sama B. Yes. Apa? Apa ya? Jadi kalau udah dikasih tahu, ya. Jadi Berkat, blessed. Berkat. Blessing. Betul nggak? Betul. Itu dia. Yes. Apakah harus percaya Yesus mati di kayu salib baru dapat eternal life? Betul? betul. Betul. Apakah dengan lakukan meat and drink itu koneksi juga dengan kita mau ketemu Bapa yang ada eternal life juga, yang sumber dari eternal life. Jadi apakah semua connect dengan eternal life? Gimana? Iya, Sampai sini dapat teman-teman? dapat sih. Dapat. Nah, sekarang Cek. tambahin lagi, oke? Ini bukti-bukti nih sekarang bahwa yang jadi ada transisi ya dari kayak udah selesai kayu salib ya kan, flesh and blood sudah selesai, tapi meat and drink-nya jalan terus ya. Jadi flesh itu kan bisa dua kan, bisa meat and drink atau bisa juga flesh and blood kayu salib. Itu pentingnya di Yohanes 6, oke? Jadi ingat aja kalau Yohanes 6 kalau ngomongin feast apa? Flesh and blood, meat and drink, oke? Bisa itu? Kalau flesh and Bagaimana dia? 663 ya? 663 maksudnya. Yohanes 663, Yohanes 654, pokoknya ayat yang ini. Whosoever eat my flesh, drink my blood is meat, my blood is drink. Nah, ini
Semua adalah transisi Type. dari ayat type-nya bahwa yang satu kayu salib, yang satu buktinya Satu bahwa berlanjut. berlanjut. Boleh? Oke. Jadi semuanya kayak ada koneksinya dengan meat and drink, bukan cuma kayu salib doang. Ini, gitu ya. Boleh? Bisa ya? Bisa. Oke, lanjut. Sekarang, jadi ini kan, mari kita lihat. Jadi kayu salib, ya. Ini kan ada meat and drink di sini kan? Terus ini flesh and blood sini kan? Ya. Ini kan sama sebenarnya. Dan ini flesh and blood selesai di sini, betul? Betul. Oh ya, habis ini ya saya selesai satu kali ini. Dan meat and drink jalan terus, boleh? Gini Iya, toh? Cik. Oke. Iya, Kita mau terus. sahabat ya. Iya, Cik. Oke. Kokore boleh berdoa. Thank you. Yang mau tutup sahabat, kita doa ya. Bapa di surga, terima kasih karena kami bisa ada waktu untuk mengingat kuasa Tuhan, kuasa penciptaan, dan kuasa penebusan di hari Sabat. Dan kami sementara belajar, di mana kami mau supaya menjadi bagian dari pelajaran ini dalam kehidupan kami. Kami siap untuk berhadapan dengan Bapa di surga, dengan kehidupan yang Tuhan percayakan. Kami bisa dipulihkan dari kondisi kami yang tidak layak menghadap dengan Bapa, sehingga kami bisa semua dengan karena kami pilih untuk bergantung pada kuasa Tuhan yang sanggup. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua pergumulan kehidupan kami, yang kami tahu kami tidak bisa lakukan apa-apa, hanya datang kepada Tuhan melalui pilihan-pilihan kehidupan kami, percaya, dan kami juga mau supaya kami saling menguatkan, supaya bisa bersama-sama terus berjalan sampai tiba di tujuan yang kami inginkan, yaitu keselamatan, dan kami bisa bertemu dengan Bapa dan Anak. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat Minggu Berjuang. Selamat Minggu Berjuang semua. Ya, oke. Oke, mantap. Nah, ini kan dari sudut pandang dosa kan, saudara-saudaraku, setuju nggak? Ini kan ya, mau ada kita dosa. kasih garis ada dosanya kan, gini. Dan artinya sepanjang garis dosa ada apanya dong di sini? Ada meat Yang and ada drink. terus apa? Meat and drink. Setuju semua? Iya, Oke. ada meat and drink. Aku restart dulu ya, saudaraku. Ada meat and drink. Jadi ini ada terus nih meat and drinknya merah di waktu dosa, betul? Iya. Nah, kita tahu bahwa di sebelum dosa apa dia punya type? Tree of Life. Tree of Life, Mice. Ya, mantap. Pokoknya ingat aja rumus yang di atas tadi, oke? Sama dia punya ininya semua. Tapi kita sekarang harus buktikan sama ayat-ayat, ya kan? Nah, ini kan gini kan, Tree of Life. Sama kan? Alfa Omeganya sama kan? Setelah dosa dan sudah dosa ada, betul? Dan yang ini semua ngomongin tentang waktu di dunia Yesus bicara. Dia breath of life-nya kan? Anti-type-nya dari, istilahnya dia anti-type-nya yang dilambangkan dengan type-nya ini semua, betul nggak? Iya. Ini anti-type ya. Oke. Nah, jadi mari kita lihat sini. Kita baca Kejadian 1:29. Kita mau buktikan kalau misalnya Tree of Life itu ada connect dengan meat and drink. Ayatnya di mana? Kejadian 1 ayat 29. Oke, ada kata apa yang sama di situ? Meat. Meat. Matthew. Meat. 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 Betul nggak, saudara-saudaraku? Ya. Ada kata meat nggak? Ada. Nah, dibilang the fruit of a tree yielding seed. Betul nggak? Itu akan jadi kamu punya apa? Makanan. Jadi apakah sebelum dosa meat itu sudah ada? Ini makan meat. Betul nggak? Jadi kalau roti ini kata lainnya meat, ya kan?
yang dimakan selama garis merah ini, betul nggak? Meat-nya kan kita udah tahu kan, bukan daging kan, saudara-saudaraku. Iya. Roti, betul? Type-nya roti Iya. kan? Dalam konteks yang tadi ini kan dibilang roti yang kenyataannya nggak beri kehidupan kekal, betul nggak? Ini roti. Nah, meat. Dan waktu dosa ada meat, roti. Dan apakah waktu sebelum dosa ada tree of life sebagai meat juga? Gimana? Iya. Nah, sudah saudara-saudara sampai sini ada yang bingung atau sudah jelas bahwa meat itu tidak pernah apa? Kesimpulannya apa? Meat tidak pernah apa? Nah, tidak ada. Tidak pernah. Lakukan. Meat tidak pernah berakhir, betul nggak? Iya. Ini kesimpulannya kita harus bisa buktikan. Tidak pernah, bukan tidak bisa ya. Tidak pernah berakhir. Boleh? Oke, lanjut. Nggak pernah berakhir. Jadi roti meat, buah meat, ya kan? Nah, sekarang begini, mari kita lihat ini. Nah, ini ada pertanyaan seru juga kemarin, oke? Pertanyaan serunya gini. Untuk saya bisa makan, kita hidupnya di A atau B? B. Sekarang di B kita. Jadi nggak bisa dong mundur ke sini, nggak bisa kan? Nggak bisa kan? Ibaratnya mundur, kita mau mundur. Jadi kita nggak bisa dong gapai tree of life yang ini, nggak bisa kan? Iya. Artinya kita paling dekat dengan mana? Maju. Yang ini kan? Tree of life. Iya. Nah, jadi kalau misalnya maju dengan tree of life yang ini, apa syarat untuk saya bisa makan tree of life yang ini? Apa? Ini saya ingat sekali. Jadi untuk dapat yang kekal, saya harus makan yang kekal. Jadi harus apa dulu, Oma? Supaya harus makan apa? Makan yang kekal. Coba kita baca di kutipan. To him yang apa? Overcome. Akan makan apa? Tree of life. Nah, jadi Tree saya of di life. sini ujungnya harus apa? Harus overcome. Makan. Overcome. Gimana? Baru bisa meet and drink yang di surga, betul nggak? Iya. Betul. Nah, Dulu ya. bisa ngerti itu? Iya, iya. Jadi kalau ini overcome yang di sini Revelation berapa? Overcome ini? 3:21. 3:21. Artinya sebelum Revelation 3:21 harus apa dulu? 3:20. Betul. 3:20. Yesus harus masuk kan? Yang Iya. kekal Iya, harus ada yang diam masuk. kan, Oma? Iya. Firman Tuhan harus diam kan? Di Iya. dalam saya. Dan sebelum itu saya harus apa? Makan. Harus Bukan? mau ditegur. Revelation 3:19 gimana? Oh, Iya. Supaya dapat the tree of life. Betul saudara-saudara? Betul. Betul. Supaya saya bisa grand, bisa dapat tree of life sebagai meat nanti di surga, harus overcome 3:21. Untuk itu harus 3:20. Yesus yang firman-Nya harus berdiam di saya. Dan harus Revelation 3:19 saya harus ditegur dulu. Gimana? Iya. Iya. Jadi di sini kalau misalnya udah overcome, saya sudah punya apa Tuhan bilang di sini? Kalau Tuhan bilang tadi apa? Kamu yang makan flesh dan blood saya punya apa? Punya apa? Punya eternal life. Eternal life. Artinya kalau saya udah overcome di sini saya punya apa? Eternal life. Oke, Eternal saya life. udah ini kita bikin ini ya di sini ya. Penuh. Udah penuh. Jadi kita bikin baru lah. Tunggu, Cid. Bentar. Pusrut. Oke, ulang ya. Jadi kan ini kan yang
Kita kan kita anggaplah udah after the cross ya. Masih ada apa? Meet and drink. Meet and drink ya. Lalu di sini di ujung sinilah ya. Di sini. Nih. Di ujung sini kita apa? Overcome, Mice. Overcome. Tamara, overcome harus apa? Overcome harus ada di Revelation 3:21. Terus kita ke Revelation 3:20 Yesus berdiam. Lalu ke Revelation 3:19 saya ditegur. Betul, mantap. Betul, ujungnya overcome. Dan dibilang meat and drink ini, flesh and blood, kalau kamu melakukan ini, kamu punya apa? Eternal life. Dan itu saya udah overcome. Artinya waktu saya overcome, saya punya apa di sini? Eternal life. Bagaimana? Antikoni bisa semuanya? Tolong tanya Bisa. ya. Bisa ya? Iya. Antikoni Bisa. bisa itu? Dinda bisa Dinda? Iya, bisa, Ya. bisa. Lalu habis sudah punya eternal life, ngapain saya punya makan tree of life? Punya buah. Kalau sudah punya, ngapain disuruh makan buah kehidupan lagi? Gimana? Itu pertanyaannya. Kita ngerti semuanya? Iya. Aku udah punya eternal life di ujung kehidupan saya udah menang. Ngapain nanti saya makan buah pohon kehidupan lagi? Udah punya eternal life kok. Gimana? Iya. Bisa? Halo? Apakah ngerti pertanyaan? Iya. Oh, Iya. Antikoni belum ngerti ya? Ya, nggak mengerti maksudnya kalau eternal life kenapa kita harus makan tree of life lagi gitu, atau tree of life itu enggak lagi gitu, atau bagaimana? Buah dari tree of life-nya kenapa kita harus makan? Kalau kita udah punya eternal life di sini, kenapa kita harus makan buah yang adalah buah yang kehidupan kekal gitu kan? Ini kan buah dari pohon kehidupan kan? Kehidupan kan pasti kekal ya kan? Jadi buat apa saya sudah punya eternal life, saya makan buah yang kekal lagi gitu, Antikoni? Oh, itu C. Gimana Oma? Jadi kan di Revelation 2:22 itu kan dibilang kan itu buah kan berbuah sebulan sekali dan itu untuk selama-lamanya. Lalu kalau buah itu untuk selama-lamanya, terus kita akan makan itu, artinya kita mau makan itu juga butuh untuk hidup selama-lamanya, eternal life. Jadi kita harus makan buah yang kekal, harus hidup yang kekal juga. Bagaimana? Boleh? Jadi apakah ini nanti kalau misalnya ini setiap saat 12 bulan kan 1 tahun, apakah setiap ini adalah, ingat yang paling penting dari buah atau tree of life kita sudah establish apa? Assembly. Dan apakah ini dilakukan selama-lamanya? Iya. Betul, Mice. Iya. Dan untuk Iya, saya Bu. mau melakukan yang selama-lamanya, saya harus di sini sebelum melakukan selama-lamanya, saya harus hidup selama-lamanya. Gimana, saudara-saudara? Ngerti? Iya. Jadi kalau mau assembly selama-lamanya, apakah eternal life-nya didapat setelah assembly selama-lamanya, atau make sure kamu hidup selama-lamanya dulu untuk bisa melakukan yang selama-lamanya? Harus hidup selama-lamanya dulu. Selama-lamanya dulu baru bisa dapat. Betul. Bagaimana? Bisa ya? Ya. Oke, mantap. Oke. Apa ini? Oke, lanjut ya. Jadi ini kan yang kemarin, saudara-saudara. Ini yang kemarin. Yang kemarin udah ngerti semua kan, kalau orang sakit harus keluar, harus aktivitas, itu kan kutipan tambahan. Masih ingat kan? Bisa?
Bisa, C. Bisa ya itu ya? Itu Bisa, kita C. nggak bahas lagi karena itu ini ya, itu pentingnya bagaimana harus di luar. Kalau orang sakit kita juga ini yang kemarin, dan ini yang sambungannya, ya. Shadow substance-nya, betul? Ini dia punya type, ini anti-type, betul? Roti, tree of life, itu semua type bagaimana? Dan ini type dari Word of God. Gimana? Apakah di Yohanes 6:63 Yesus bilang, flesh saya adalah apa? Adalah apa? Firman? Firman? Word of life. Nah, makanya ini dia. Firman Tuhan. Bagaimana? Profit but nothing. Jadi apakah meat and drink-nya waktu di feast ada gunanya enggak? Enggak. Kalau saya waktu feast, saya enggak bicarakan word of God di dalam situ. Betul. Jadi meat and drink ini apakah yang mengikat kita supaya kita bisa kumpul, dan kumpulnya bukan ngejudge makanannya enak apa enggak, kurang garam apa enggak, gimana? Yang saya utamakan di situ, walaupun istilahnya di situ kita ada acara makan-makannya, yang saya utamakan saya bicarakan kebaikan Tuhan. Goodness of God. Bukan ini kan, bukan jadi juri potluck kan? Bukan juri potluck kan? Oh, makanannya itu kurang enak Nah, bukan itu tujuannya. Yang menjadi tujuannya adalah saya ngomongin tentang anti-type-nya, dan itu harus sudah dibikin sejak di mana? Bumi. Di bumi. Kalau saya nggak lakukan atau nggak suka membicarakan surga tentang word of God, pengharapan saya akan surga apa? Sia-sia. Sia-sia. Gimana saudaraku? Bisa dapat itu? Bisa, Mice. Oke. Jadi inilah substance-nya kan? Substance-nya itu dasarnya kan? Boleh? Iya. Dia punya fondasinya apa semuanya? Yang menopang Firman Tuhan. Yang menopang Peter berjalan di atas air apa? Firman-Nya. Grace. Ini substance dari semua type-nya yang ada. Bagaimana? Ya. Bisa ya? Mantap. Nah, sekarang masuk cuci kaki, oke? Nah, ini cuci kaki seru juga nih. Iya. Oke. Ini di mana ayatnya shadow sama kalau ada shadow ayatnya di mana? Yo. Kolose berapa? Kolose 2. Nah, ayat 17. Ya. Ini yang masih dilakukan kan? Gambar ini kan masih yang dilakukan. Kalau Kaisar ayat berapa? 14. Ya. Ya. Jadi yang ini shadow semua, yang coklat kan, ini coklat ini shadow. Yang things to come itu substance-nya yang nanti kan, yang kita sekarang harus sudah percaya melalui kita lakukan simbol-simbol ini. Enggak? Iya. Betul. Ya. Oke, ini things to come, oke? Oke, sekarang Kak cuci kaki. Cuci kaki. Cuci kaki. Oke, cuci kaki. Oke, sekarang kita mau tanya. Di sini ada 2 warna kan? Sekarang ini color code-nya beda, kuning sama ininya ya. Oke. Type-nya apa? Coba chat. Berdasarkan yang kita ingat, apa dia punya type sama anti-type-nya dari kutipan ini? Coba masing-masing chat. Itu awalnya dulu. Chat di mana ya? Boleh chat di WA, boleh. Boleh chat di sini juga boleh. Type-nya wash his feet, cuci kaki. Coba ya.
Type dan anti-type-nya ya. Satu menit lagi ya. Thank you, Mbak Ning. Aku sudah masuk, Cie. Oma Alim chat. Oh, ada Di sudah. Oma. sini. Ya. Dinda, Tamara, Tante Esther atau Om Stardi. Oh, ini Om Stardi yang di sini ya. PT Mopolo 1, Kakak Yuli Bra Alex, terus Sonder. Oke, lanjut ya. Yang ini, oh ada yang masih ketik, itu tunggu ya. Bikin ibu-ibu masih ketiknya kurang cepat. Aku yang pertama nggak aku tulis type-nya, Ci. Jadi aku ngetik lagi. Oh iya, nggak apa-apa Mbak Ning. Thank you ya Mbak Ning. Thank you Mama. Mantap, Antikoni. Oke, thank you Antikoni. Lalu tunggu Mama ketik satu lagi. Oke. Oke, mari kita lihat. Type. Apa type-nya Tamara? Aku bikin type-nya higher cleansing, Mice. Oke. Kalau misalnya type-nya warna apa sayang? Hijau, Mice. Coba lihat type-nya di sini. Oh, warna coklat, Mice. Artinya yang coklat itu type-nya, betul? Oh, Nah, oke, jadi Mice. type-nya apa sayang? Type-nya wash his feet. Cuci kaki, betul? Iya, Mice. Dan kalau ini adalah apa? Kita mau tanya sama Mama apa, Mah? Type itu anti type. Masa type adalah anti type? Type-nya apa? Type-nya. Ya, cuci kaki ini apa? Lower, betul? Lower cleansing. Gimana? Semua setuju? Artinya Setuju. anti-type. Antikoni, anti-type-nya apa? The higher cleansing. Betul, the higher cleansing. Mantap, Anti. Boleh, Anti? Ya. Higher cleansing. Apa higher cleansing-nya? Kalau ini cuci hati, ini cuci aku udah jawab tadi. Nah, cuci apa? Hati. Hati. Boleh? Artinya Boleh. kalau saya tolak cuci kaki, saya tolak apa? Cuci hati. Cuci hati. Kalau saya tolak type, saya tolak anti-type. Itu konsepnya. Ya. Boleh? Boleh. Peter reviews apa? Peter reviews lower cleansing atau higher cleansing? Higher cleansing. Higher. Dengan dia tolak higher cleansing, dia tolak juga apa? Sorry. Sorry, bukan itu Tante Esther. Dia tolak apa, Peter? Higher. No, pertamanya dia tolak apa? Higher. Lower Lower dulu. Dia nggak mau kan dulu. dicuci kakinya, betul? Ah, iya. Dia tolak lower cleansing, Peter. Jadi Peter nih nggak mau ini.
Dengan saya nggak mau type-nya, saya nggak mau higher cleansing. Anti-type. Higher cleansing. Jadi apakah dengan saya reject cuci kakinya, reject fish-nya, saya reject the Lord sebenarnya. Pak lihat ini coba, he was really rejecting his Lord. Apapun type-nya, kecuali yang udah dipakukan kayu salib, kalau saya tolak dan saya nggak mau bikin, saya reject siapa sebenarnya? Tuhan. Tuhan Yesus. Ngerti konsepnya, saudara-saudara? Iya. Ya. Boleh, Om Stardi? Boleh. Jadi Mantap. mantap. Dan semua fish dia punya ibu dari semua fish apa? Passover. Betul nggak? Passover. Itu kan? Mari kita lihat. Ini yang kemarin ya. Nah, waktu di Passover ada apa? Assemble. Ini kan sama Passover sama kan? Lord Supper. Sama. Dan ada apanya? Bikin apa? Cuci kaki. Nah, makin bisa lebih establish nggak bahayanya kita nggak bikin fish? Iya. Boleh? Ya kan? Itu dia. Nggak bikin fish bahaya banget. Kalau kita bilang, oh ya kita harus bikin Lord Supper, washing feet, terus bagaimana dengan fish yang lain? Betul nggak saudara-saudara? Kalau dia punya ibu dari semua fish itu Passover, ya kan? Artinya yang lain pun harus dibikin. Dan ini namanya apa? Religious ceremony. Ya? Oke. Nah, ini udah mau masuk yang Revelation penutup 22 itu semua, oke? Ini closing-nya, oke? Jadi ini yang shadow-shadownya yang jangan kita lalaikan saat di dunia. Ataupun yang waktu di surga. Yang di surga apa di sini? Tree of life. Meat, drink. Tree of Ini masih ada semua kan? Semua. Oh ya, Holiday itu ada juga ya, Ceh. Apa? Holiday itu di surga masih ada. Kan kita ada fish. Fish itu holiday kan? Iya. Aha. Ini anti-type-nya yang lambang dari apa? Ini type-nya yang lambang dari anti-type. Nah, boleh yang masih dilakukan di surga dan masih kita lakukan walaupun setelah kayu salib, saudara-saudaraku. Dan kalau tolak shadow ini, kita tolak kita punya anti-type. Bagaimana? Iya. Tolak shadow, tolak anti-type ya. Itu dia, tolak shadow, tolak substance-nya, betul? Tolak shadow, tolak type, tolak anti-type, sama semua. Tinggal cara bisa kita mengungkapkannya. Okay? Tamara, ada angkat tangan, silakan. Tadi aku putus, Mice. Mau nanya. Yang Peter itu maksudnya apa, Mice? Jadi Peter ini apakah dia tolak higher cleansing atau lower cleansing? Dia nggak mau diapain sama Tuhan Yesus, Tamara? Nggak mau di hatinya, Mice. Nggak mau diapain sama Tuhan Yesus. Kakinya nggak mau diapain sama Tuhan Yesus. Dicuci, Mice. Nah, kalau misalnya kita tolak type, artinya kita tolak apa? Anti-type, Mice. Betul. Atau kalau saya tolak lower cleansing, saya tolak apa? Higher cleansing, Mice. Dan kalau saya tolak cuci kaki, saya tolak cuci apa juga? Cuci hati, Mice. Dan saya sebenarnya sedang tolak Kristus, dibilang. He was really rejecting his Lord. Boleh? Oh, boleh, Mice. Jadi kalau Tamara nggak mau lakukan type, sekarang sedang tolak siapa? Sedang tolak Tuhan, Mice. Itu dia. Boleh? Boleh, Mice. Oke, mantap. Oke. Oke. Coba ya, kita mau lihat. Jadi Tante Esther sudah kejawab ya pertanyaannya ya.
Ya, Ya. sudah. Sudah. Sampai di surga masih. Masih. Makan Terus roti. Om Stardi. Nah, ini Om Stardi punya pertanyaan ini. Apa namanya? Yang sempat menjadi pertanyaan Geidi juga. Jadi ibaratnya kan ada pohon lain dan ada tree of life ya kan Om Stardi. Nah, kalau misalnya berdasarkan kejadian 2 ayat 1 ayat 29 ini, tree-nya kan akan menjadi meat ke kita kan? Dan tree of life ini dimakan kapan Om Stardi? Di 1 bulan Jadi, sekali atau? sebulan sekali. Nah, Yang artinya ya, apakah nyumun. iya, jadi apakah pohon-pohon lain pun kita kalau dan itu kan di surga kan Om Sutardi? Iya, betul. Nah, jadi artinya kalau di bumi kita nanti ya kita makan buah-buah yang ada sebagai kejadian 129 sebagai meat kita yang bukan assembly kan Om Sutardi istilahnya gitu. Iya, betul. Nah, itu dia. Boleh Om Sutardi? Itu dia punya. Oke, boleh. Boleh ya? Jadi, Pertanyaannya apa ya, Ceh? Om Sari tanya, kalau kita nanti di surga, kita makan buah dari pohon tree of life atau bisa dari pohon buah lain juga, itu dia. Oke. Nah, kalau Dinda udah kejawab ya? Dinda udah kejawab. Udah Ceh tadi. Korey udah kejawab, akulah roti hidup. Mama Soisa mau disebutkan kenapa fish hubungannya dengan 70 AD. Om Alin udah kejawab ya? New moon, mid-ring itu beda dengan sacrifice. Iya. Sama-sama type yang aku bilang 2 golongan udah ya? Iya, udah ngerti. Udah semua, mau cek aja. Terus Tante Nuning. Udah juga Ceh sebagian. Sudah ya? Sudah. Oh, yang ini ya? Yang mana yang belum? Kayaknya udah juga. Iya, yang di atas nih kan satu-satu type yang tadi kan kalau tolak yang 1 artinya tolak kematian Yesus kan. Kalau yang 1 karena masih harus assembly ya dibikin terus kan Mbak Ning? Iya, betul. Oke, jelaskan substance. Nah, kalau Kak Lina apakah udah kejawab itu substance-nya ini? Dan ini adalah yang things to come. Substance itu yang tadi yang Gedi bilang kan, substance itu dasar kan? Dan dasarnya Peter berjalan di atas air apa? Firman yang keluar dari mulut Tuhan kan? Yaitu substance-nya. Iya. Kak Lina putus ya? Atau udah bisa? Gimana kakak? Boleh itu? Bisa ya? Oke. Berarti tinggal jawabannya Mama Soisa yang belum dijawab ya? Yang lain kebanyakan udah. Oke. Jadi ini, nah sekarang ini kita mau masuk yang Mama Soisa punya, oke? Yang 70 AD connect dengan abomination. Oke. Dan ada Brother Alex tapi nanya tentang akan ya. Jadi nanti terakhir aja. Oke, sama Kak Yuli maksudnya. Oke, mari kita mulai dari Yohanes 6:63, oke? Dan ini konteksnya dalam fokusnya the shadow, oke? Ini kan terakhirnya the shadow kan? Artinya kita mau bahas apa? Shadow. The shadow. The shadow type atau anti-type? Type. Type mamaku kan anti-type. Type-nya, oke? Nah, mari kita baca Yohanes 6:63. Oke? Kita mau tanya, tolong di situ ketik yang type apa? Silakan. Yang di Yohanes 6:63 apa type-nya? Silakan. Basically cuman ngerti itu aja ya. Coba. Nggak ada Alkitab kok Cece. Oh, oke. Ya, ini berarti kita copy di sini aja ya. Jangan pakai yang bisa ngerti kan saudara-saudara? Ada yang mau tanya lagi nggak atau sudah dapat itu semua? Sorry, C, pertanyaannya gimana tadi? Iyut ajak ngomong itu ada. Oh iya, nggak apa-apa. Oh, sekarang Iyut ya yang ngajak ngomong, biasanya Mbak Ning yang ngajak ngomong Iyut. Oke, jadi pertanyaannya yang di Yohanes 6:63, apa yang type-nya? Silakan.
Type-nya apa? 663 itu kan spirit life. Type-nya life mid prime holiday. Ini Iyut ya? Mbak Ning. C. Iya, aku yang C. Oh, yang Oh, soalnya Mbak Ning masih ngomong, masih Iya. mikir udah dijawab. Oke. Thank you, Yud. Ini dari salah. Sorry, Mbak Ning, aku ke mute. Sorry. Gimana Mbak Ning? Ini maksudnya type dari yang dipajang ini, yang dari Ya, The Shadow Yohanes ini. 663 ini apa type-nya? Silakan. Oke, sebentar. Oh, bisa diginiin. Type ya, Cel. Iya, type. Type. Thank you. Type-nya aja ya, saudara-saudara ya. Nggak usah anti-type-nya, nggak usah disebutkan, walaupun saudara tahu. Gimana Tamara? Tak kasih warna ini deh. Halo Tamara, angkat tangan. Atau yang tadi ini? Yang tadi, Mice. Oh iya, Tamara. Tamara ngerti toh? Ngerti, Mice. Mantap, Tamara. Mantap, Mama. Mantap, Brother Alex. Dan Kakak Yuli, Sonder. Kokorei, bukan ya Kokorei? Coba lagi. Om Stardi mantap, Tante Esther mantap. Mama mantap. Antikoni coba lagi. Oma Alin bukan. Oma Alin salah. Oh iya. Oh iya salah. Mbak Ning coba lagi, ada di ayat Mbak Ning. Mantap Kokorei. Coba lagi ya Mbak Ning tadi ya. Ya. Aku sudah C. Oh ya. Tamara coba lagi. Oma Alin mantap. Bukan Antikoni. Coba lagi, jangan menyerah. Tamara jangan menyerah. The plus profited nothing. Thank you Kakak Lina. Mama Soisa coba lagi. Ini type ya, type. Jadi kalau kita baca ayat, kita harus ngerti mana yang simbol, mana yang asli. Betul nggak? Mantap Mbak Ning. Jadi type itu apa? Simbol, betul? Iya. Nah, kalau anti-type itu yang aslinya, betul? Mantap Antikoni, itu dia. Coba Tamara, ya Tamara, apa di sini yang type? Bentar, Mice lagi berpikir. Waduh, nah, mantap Mama Soisa. Coba, kayaknya semua udah jawab ya. Kita bantu Tamara ya, sama-sama ya. Coba Tamara. Spirit. Apakah roh Tuhan adalah type? Iya, Mice. Apakah dia roh Tuhan itu adalah simbol? Oh, bukan, Mice. Oh, spirit. Ya, spirit itu kan sama dengan firman, betul nggak? Kita belajar. Iya, Mice. Ini sama Tamara. Spirit, ini sama. Saya tak kasih warna beda. Hijau wes. The word, betul nggak? Sama apa lagi? Satu lagi. Spirit, word sama dengan apa? Life. Life, betul? Tamara? Boleh iya, juga ya? Ini sama. Nah, apa di sini yang dilambangkan sebagai simbol spirit, word, and life? Apa, Tamara? Speak, Mice. Bukan? Coba baca dari sini. Apa itu? Daging, Mice. Nah, masih ingat nggak, Tamara? Tuhan bilang apa? Tuhan bilang apa yang tadi kutipan kita bilang? Makan dagingku. Apakah ini meat-nya, Tamara? Oh iya ya, Mice. Nah, jadi apa di sini type-nya? Daging, Mice. Betul. Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Flesh, Mice. Mantap. Tamara boleh tahu nggak umur berapa, sayang? Ingin 16, tahu? Mice. Oh, 16.
16 berarti sama kayak Itin ya. 16. Oke. Iya, Michi. Sama. Oke. Oke. Type-nya ini flash ya. Type-nya ini flash. Oke, mantap. Nah, kita tahu flash-nya ini sama dengan apa? Apa yang dia punya anti-type apa? Yang depannya W apa? Word. Word. Jadi ada koneksi kan? Di mana ayatnya di dalam flash ada word atau word menjadi flash? John 1:14. Nah, betul nggak, saudara-saudara? John 1:14 kan ini kan? The word jadi apa di situ? Flash. Jadi flash. Nah, ini dia. Ini ayatnya ya. Nih. Yohanes 6:63 itu words. Dia punya anti-type apa? Flesh and blood, betul nggak? Yohanes 4:14. Yang di dalam flesh itu ada word-nya Tuhan. Apakah di dalam Kristus ada word-nya Bapa kan? Iya. Nah, itu dia. Boleh ya? Bisa ya? Jadi flesh itu melambangkan apanya Kristus? Word-nya Kristus. Tubuhnya. Kan? Kemanusiaannya. Kemanusiaannya. Boleh? Kalau misalnya Kristus nggak pernah jadi manusia, saya tidak menjadi manusia. Saya tidak percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus nggak pernah jadi manusia, nggak pernah jadi flesh. Kalau word itu nggak pernah jadi type, betul nggak? Kalau word ini nggak bisa pernah jadi type yang flash, apa yang terjadi? Nggak bisa ketemu anti-type. Apalagi apa? Yang terjadi selama di dunia itu kalau udah nggak bisa ketemu anti-type kan di ujung kan endingnya. Apa yang terjadi kalau misalnya Tuhan Yesus nggak pernah jadi manusia? Nggak terima word-nya, Ci. Word-nya siapa? Word-nya Kristus. Word-nya Bapa. Betul nggak? Apakah source-nya Bapa? Oh, iya, betul. Iya, betul. Bapak punya word kan yang mau dikasih, betul nggak? Betul. Nah, ingat bukan oknumnya kan? Iya. Ini mau dikasih sama manusia, berdosa manusianya, betul nggak? Yesus harus jadi flesh. Jadi apakah shadow ini penting atau enggak, saudara-saudara? Penting. Bagaimana kita nggak mau bikin ini shadow, kalau dengan shadow itulah kita bisa terima word-nya Bapa, saudara-saudaraku. Bisa, saudara-saudara? Bisa, C. Nah, itu ya. Bisa ya? Word-nya Bapa itu disampaikan oleh flesh kepada manusia, di mana flesh itu adalah Yesus, gitu ya. Betul, ini kemanusiaannya Kristus, kan? Yesus. Oke, kita mau lihat lagi yang dia punya ini. Nah, terus ayat berikutnya mari kita lihat. Ini topiknya apa? Shadow. Shadow, mantap. Mari kita ke Yohanes 22 ayat 1. Yohanes Revelation. Oke. Ya. Oke, mari kita ngomong lagi. Di sini apa dia punya type? Silakan chat. Tolong kasih 2 ya. Tolong kasih 2 dia punya type apa? Ini yang khusus type ya. Ya, 221 apa type-nya? Jadi basically yang terakhir itu kita cuman belajar tentang type-nya apa sih gitu loh. Walaupun kemarin banyak banget ini ya, tentang banyak banget
orang yang tanya-tanya di situ. Nah, itu dia. Tapi kita mau poin konsepnya, oke? Ini jawabannya 2, C. Dua kata. Oh. Oke, satu lagi Dinda. Bukan Dinda satunya. Mantap, Oma. Satu lagi. Oh, 2, Kang. Iya. Mantap, Bra Alex dan Kakak Yuli udah betul semua. Satu lagi ya, Om Stardi. Bukan itu, Om Alin. Sudah, C. Coba lagi. Yang Type-nya. satu lagi ya, Ma. Mantap, Tante Esther. Mana, C? Bukan, Say. Cuman kata-kata aja, Say. 2 kata gitu, Say. Cece sama salah. Oh. Bukan, Mama. Tante Nuning, 1 kata aja, Mbak Ning. Apa? 1 kata aja. Tante Esther kalau 1 katanya apa? Mantap, Dinda. Antikoni bukan? Tamara udah bikin 1. Water. Dijawab di chat ya. Oh. Iya, sorry. Tante Esther kan yang terakhir chat ke aku 3 kata kan? Coba pilih dari 3 kata itu 1 saja. Bukan, Tamara? Oh. Dari 3. 1. Bukan, C. Bukan. Live-nya itu and the time, Oma. Itu. Oke. Karena ini masih ada beberapa ayat yang mau dibahas, mari kita lihat ya. Ingat type kan? Nah, kenapa kita pakai water? Karena ada water of life, betul nggak? Iya. Ini water. Water ini adalah type-nya dari life yang adalah anti-type, betul? Anti-type. Betul. Lalu ada yang dibilang ini biru kan? Ada yang keluar dari throne. Artinya throne adalah type-nya. Gimana? Gimana? Om Sardi boleh? Iya. Ada. Oke, mari kita lihat buktikan kalau throne itu. Jadi dari throne itu apa? Bahasanya apa? Proceeding out, betul? Iya. Proceeding out. Ya. Dari throne proceeding out, betul? Iya. Nah, ayat mana yang ada proceeding out? 2 ayat. Matius 4 ayat 4. Matius 4 ayat 4, saudara-saudaraku, betul? Iya. Jadi apakah dari throne of God itu simbol? Betul? Dari throne of God itu simbol. Karena sebenarnya keluar dari mana, saudaraku? Mulut. Mulut Bapa. Bagaimana, saudaraku? Bisa? Bisa. Nah, ini kan apakah word, every word, jadi throne itu kalau dari ini keluar, ini dari mulut Bapa, betul nggak? Betul. Mulut Bapa keluar apa? Firman. Jadi throne itu adalah apa? Type. Boleh? Yang keluar dari throne apa? Kata lain word. Water. Bukan. Kita belajar tentang throne apa? Om Alin harus ingat nih. Grace. Oh, grace. Iya. Jadi throne itu sama dengan grace kan? Iya. Yes. Jadi throne itu apa? Type. Betul nggak? Type. Karena itu dia lambang grace. Gimana? Oh, begitu. Iya, betul. Dan koneksinya itu apa? Membuktikan itu type. Karena yang keluar proceeded-nya keluar. Betul nggak? Jadi yang keluar dari Bapa dan Anak punya throne apa?
Grace. Dan Grace. kalau Matius 4:4 apa yang keluar dari situ? Proceeding. Word. 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 Jadi throne of God shadow atau anti-type? Anti-type. Anti-type. Throne, Oma. Throne of God apa? Type. Boleh? Boleh. Bisa ya? Nah, jadi dibilang Yesus apa? Yesus ngapain? Mana tuh? Yesus apa di tahta? Duduk. Sit kan? Dan apa namanya, kalau ini throne ya, ngomongin throne, terus kemarin tuh ngomongin throne, kalau ngomong-ngomong duduk, ini sudah close of probation atau belum close of probation? Belum. Dan kalau close of probation-nya kapan? Kalau sudah berdiri. Kalau sudah berdiri. Stand close of probation kan? Ini kalau sit belum kan? Ini Belum. literal atau ini dia punya ini literal atau shadow aja? Shadow. Sit dan stand ini. Shadow. Itu shadow. Shadow aja, betul nggak? Gimana? Yang lain ngerti nggak kalau ini shadow? Simbol aja. Simbol. Iya. Bagaimana? Karena kalau misalnya udah berdiri langsung binasa semua, tahun berapa udah nggak ada, udah close of probation? Tahun berapa? 34 AD. Boleh semuanya? Iya. Ya. Jadi keluar dari mulut Bapa, word of grace. Dan kalau keluar dari mulut anak, ayatnya di mana? Keluar dari mulut anak, keluar ya? kan? 5:26. Keluar wordnya Bapa, ayatnya di mana? Genesis 27. Bukan? Dari mulut anak keluar wordnya Bapa di mana? Kan tadi kan dari mulut Bapa keluar word kan? Terus dari mulut anak keluar Yohanes 14 ayat 10. Oh. Iya. Ayat ini kayaknya udah lama ya dilupakan ya. Iya dulu itu sering. Jadi ya, boleh? Dan tronnya keluar dari tronnya siapa dan siapa? Bapa dan domba. Keluar dari mulut Bapa apa? Word. Keluar dari mulut anak apa? Word. Jadi apakah ini dia punya throne itu, dia punya shadow-nya? Iya, throne shadow. Bisa? Type. Mantap. Oke. Nah, mari kita lihat. Dan yang keluar dari mulutnya Tuhan adalah, mari kita lihat. Tunggu dulu, C. Ya. Itu masih agak bingung. Jadi ini yang mencari type anti-type ini cuma berdasarkan Revelation 22 ayat 1 yang mana itu type-nya di situ adalah water dan throne, karena berdasarkan Matius 4:4 dijembatani dengan proceeded, artinya yang proceeded dari Matius 4:4 itu kan word. Artinya word ini adalah anti-type dari type-nya water itu. Throne, Oma. Konteksnya throne. Oh, throne ya. Ya. Oh, bukannya throne grace, C. Ya, kan word sama dengan grace, Oma. Oh, begitu. Saya Ya. kira water sama dengan word. Oke. Dapat. Jadi fokusnya sebenarnya yang di sini karena di sini water itu type karena ada life-nya kan, Oma? Kayak tadi bread of life, bread-nya type, betul nggak? Tapi kalau ada life-nya, itulah jadi dia punya anti-type, betul? Itu dia. Oke. Mantap. Oke, jadi inilah throne-nya ya. Nah, mari kita lihat di sini sekarang. Nah, pertanyaannya apa yang keluar dari mulut Bapa, betul nggak? Iya. Yang ada yang shadow-nya throne, betul? Mari kita lihat sini. Apa yang keluar sih? Oh, ternyata waktu new heaven and new earth, ya kan? Kita akan assembly
From Iya. one new moon to another. Another. Sabbath to another. Gimana? Jadi apakah Tuhan bilang kita mau ada Harus. feast? Yes. Gimana saudara-saudara? Iya. Yang lain nggak dapat itu yang seperti Oma lain dapat, Oma Alin dapat. Jadi Tuhan bilang apa? Mau ada apa setiap Tuhan bilang mau ada apa? Oh, ada Ada feast baik di dunia baru maupun di surga gitu ya. di dunia baru, di heaven and earth. New heaven and new earth. Boleh? New moon, ya Sabat. ada. Ini shadow-nya kan mau jadi shadow-nya mau dibikin semua nggak? Mau. Jadi apakah di surga ada shadow juga? Water, throne, ada nggak? Ada. Dan apakah berdasarkan word of God yang intertype-nya kita bikin shadow-nya terus walaupun udah di surga? Gimana? Itu buktinya. Jadi sebenarnya yang ujung-ujung terakhir itu kita lagi sedang belajar bahwa setelah di surga pun masih ada shadow gitu loh. Gimana saudaraku? Bisa dapat yang terakhir Om Stardi, Antikoni, semua bisa? Bisa, Ceng. Setelah di surga, apakah udah nggak ada shadow? Di kayu salib semua, betul? Salah. Salah. Buktinya apa? Water, throne, betul? Dan Tuhan bilang di Yesaya 66, masih ada new moon, Sabbath to another, betul? Ya, Iya. betul. Itu dia. Boleh? Ya. Kita masih bingung ya, kenapa dibilang shadow padahal ini kan bilang bayangan, padahal ini benar-benar terjadi. Shadow itu artinya simbol, simbol lambang akan yang asli, dan yang asli itu adalah firman Tuhan. Ini kan? Ya, oke. Jadi ibaratnya yang kayak literal natural-nya lah, gitu. Tapi dari yang literal natural-nya itu lambang apa? Lambang apa? Lambangnya apa yang dari natural ini? Firman? Firman Tuhan. Apakah bisa ada tree of life kalau nggak dibuat dari firman Tuhan? Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa nggak ada meet and drink, new moon festival semua kalau firman Tuhan yang nggak bilang itu semua? Nggak bisa. Bisa. Nah, boleh? Jadi kita masih Boleh. melakukan hal-hal yang literal di surga, tapi itu fondasinya apa, saudaraku? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Substance. Boleh? Itu substance-nya. Boleh? Boleh. Oke. Nah, makanya jangan heran, ini 22 ayat 1 kan? Apa 22 ayat 2-nya, saudaraku? Antikoni bisa dapat itu, Antikoni? Sudah. Dapat ya? Mantap, Anti. Mari kita lihat ayat 2-nya. Ini kan ayat 1 kan? Dan Ya. apakah yang ini kita lihat, ada type, ada throne, dan ini ngomongin tentang yang shadow masih ada semua. Dan 22 ayat 2, apakah ada every man harus komunian? Gimana? Apakah ini feast, saudaraku? Iya. Ya. Yes. Dan ini apakah shadow? Jadi apakah ayat 22 setelah dosa ya? Itu kan pasal setelah dosa kan, ayat 22 kan, saudaraku? Dua Ya. pasal terakhir kan sudah nggak ada dosa, awal dan Tidak ada akhir. dosa. Iya, Dan sudah apakah tidak di ada pasal dosa. terakhir di pasal 22 penuh shadow ternyata dari ayat 1. Iya ya. Iya. Betul. Nah, terus kita bilang, oh udah dipakukan itu saudaraku di kayu salib. Berarti kita nggak pernah baca Revelation 22 gimana? Betul. Iya. Ini kita harus assembly di ayat 22. Mari kita baca ayat terakhir kita kemarin. Apakah kita, saudara-saudaraku, kita udah tahu bahwa Deuteronomi 28 ada, Deuteronomi kan buku curse kan? Masih ingat nggak curse of Musa? Iya. Betul. First and Dan Blessing. apakah Deuteronomi 28-29 dia punya curse akan datang nation fierce of countenance. Yes. Dan kalau kita belajar fierce of countenance ini di Pagan Rome. Daniel 8 ya, Oma ya? Atau Iya. Daniel 7 ya? Ya. Daniel 8. Daniel 8. Iya. Daniel 8 ini pagan Rome, betul?
Betul. Dan curse yang ini, pagan Rome ini, ya, ini terjadinya di 70 AD. Boleh? Boleh. Jadi kan kalau ini kan kita udah belajar toh. Ini 490, 70, ini salah satu curse-nya kan? Iya. Dan ini curse juga kan? Iya. Itu dia. Oke. Kalau curse artinya nggak jalankan apa? Sabar. Perintah. Nggak mengajarkan Pak perintah, artinya nggak terima apa? Nggak terima blessing dong. Bless, ya. Dan apakah 70 AD di sini karena mereka tolak, kita belajar Matius 22, mereka tolak feast. Masih ingat nggak? Matius 22 ayat 6, diundang, ayo ada feast, Bapak udah buat feast, malah dipakukan, dibunuh, betul nggak? Iya. Dan apakah Bapak marah dan kirim armisnya dan bikin 70 AD curse? Gimana? Iya. Jadi apakah dengan menyalibkan Tuhan Yesus semua, dan ibaratnya mereka tolak undangan feast di surga kan itu? Apakah Yesus undang, ada marriage loh di surga, betul nggak? Iya. Mau ada feast, tapi mereka tolak, saudaraku. Di Matius 22. Ujungnya blessing atau curse? Kalau tolak undangan, feast. Curse. Jangan heran di Matius 22 ayat 3, kalau di Matius 22 jalankan shadow feast-nya enggak? Kalau Matius 22, Revelation 22 jalankan shadow atau feast-nya enggak? Ada. Dua-dua, ya, jalan. Jalankan kan, apalagi ayat 2-nya ngomongin every man akan komunian, ada tree of life, itu kan feast. Lalu dibilang, and there shall be no more apa, saudaraku? Curse, karena semua bikin feast. Menjalankan. Iya. Nah, apakah ini toh nggak mau jalankan feast, menolak feast-nya yang Tuhan Yesus undang? 70 ada kena curse. Oh, kamu sudah bikin feast di ayat 22. Nggak ada curse lagi. Gimana? Betul ya. Dahsyat ya, Malin. Dahsyat sekali. Ada. Boleh? Semuanya? Boleh. Ya, bisa ya? Boleh. Dan yang paling penting adalah motif kita saat ikut feast. Boleh nggak? Yes. Karena ingat pelajaran orang Yahudi. Mereka lakukan feast nggak semuanya? Bukan. Iya. Bukan, tapi motifnya salah. Menolak undangan anti-type yang Tuhan bilang. Untuk ada marriage di surga. Dipakukanlah Tuhan Yesus. Apakah dapat curse? Artinya kalau kita lakukan ini, feast ini nanti dengan motif yang salah, apakah curse buat kita? Iya. Itu dia. Betul. Jadi ada nggak bisa kita main-main ini di sini? Tidak. Bisa nggak kita mau kabarkan more fully kalau kita memang ketambahan terang harus bikin feast, tapi kita main-main bikin feast-nya? Enggak bisa. Nah, boleh saudaraku? Atau enggak kita jalankan cuci kaki tapi nggak mau cuci hati? Betul, Cek. Atau enggak kita nggak mau jalankan feast? Artinya tolak dia punya anti-type, semua curse, betul nggak? Jadi apakah kita benar-benar Tuhan benar-benar bedakan hitam putih supaya kita nggak tertipu? Bukan Tuhan jahat, saudaraku. Gimana? Iya. Love. Ya, bukan Tuhan jahat. Oh, harus gini. No, Tuhan memang benar-benar bedakan hitam putih karena kalau yang setan ngomong itu selalu abu-abu. Boleh saudaraku begitu? Betul, Cek. Ya. Yang Tuhan setan bilang selalu abu-abu, makanya dikasih semua hitamnya. Ini putihnya. Make sure ini. Tuhan mau clear, transparan, to the point. Betul kan, Cek? Itu dia. Hitam, curse, putih. Bless, betul nggak? Dan dibilang semua kan, Oma, motifnya harus benar. Betul nggak? Betul. Kamu tolak cuci kakinya, kamu curse. Kalau kamu terima cuci kakinya, nggak mau cuci hati, curse. Nah,
Semua udah dikasih contoh di Alkitab. Jadi penting nggak belajar supaya kita tahu mana yang benar dan salahnya. Iya, sangat. Oke. Jadi terakhir mau jelaskan Brother Alex tentang akan, dan atau Kakak Yuli punya pertanyaan. Coba kita lihat lagi ya. Jelaskan. Oh, akan itu nama orang ya? Iya, betul. Kita tadi akan apa? Akan. Kan yang di itu yang dapat course. Ini siapa? Oke. Kalau jadi gini, ini yang awal ini kan ngomongin tentang kan ini kita jelaskan aja ya. Jadi ini karena ini pertanyaan Bra Alex dan Kak Yuli, kita mau jelaskan ini ya. Jadi di sini pentingnya orang kan akan ini kan udah memang salah, betul nggak? Dengan sikapnya yang simpan-simpan dan menyebabkan orang jadi juga kena efek samping dari dia punya perbuatan yang disimpan-simpan, betul nggak saudara-saudara? Betul. Nah, ini tapi yang kemarin lebih ditekankan adalah orang yang dalam responsible positions. Apa tuh, Ce? Orang yang dalam posisi bertanggung jawab gitu, yang menjadi penjaga gitulah, menjadi penjaga. Iya. Dan apakah kita semua di sini watchman? Iya. Kita semua watchman kan? Di sini watchman kan bukan cuma Dedi Randy, kita semua memwatch satu sama lain, betul nggak? Betul. Ya, itu dia, kita memwatch satu sama lain. Apakah ada dari saudara kita yang masih salah atau apa? Kita watch, betul nggak? Nah, dibilang di sini kita harus kalau dalam posisi itu harus memang benar-benar selidiki, mencari dan menegur dosa. Boleh? Boleh. Itu dia. Dan biasanya orang nggak mau tegur dosa karena nggak mau aku nggak mau nanti jadi baku salah dengan orang itu gitu, atau enggak nanti dia jadi nggak suka sama aku, makanya dibilang sacrifice position and popularity. Posisi saya di mata orang itu jadi beda mungkin setelah saya tegur dia gitu, betul nggak? Oh, itu ya maksudnya. Gitu, ibarat kayak gitu. Ya, boleh. Boleh. Kita harus memang istilahnya jangan kayak ya udah masing-masing atau kayak gimana. Ibaratnya memang ibaratnya posisi kita memang kalau ada dan kita nggak boleh cuek, kita harus tegur, boleh. Apalagi kita berada dalam family of God yang mau sama-sama ke surga. Boleh itu semuanya? Boleh, Ce. Itu yang kemarin. Dan harus call sin by its right name. Bisa? Call sin by its right name. Menyebut dosa dengan memang namanya. Dosa adalah dosa. Jadi kemarin ditekankan, makanya hamba Tuhan itu nggak boleh dicampur perasaan kalau mau tegur orang. Jadi dia punya message-nya dicampur air sehingga pekabaran yang aslinya nggak keluar gitu. Abu-abu jadinya, karena mau jaga supaya Oma Alin nggak baku salah dengan saya, jadi saya kurang-kurangin dia punya yang asli gitu. Jadi apakah untuk kita mau ini istilahnya modal kita untuk jadi pekabar 3 malaikat di depan untuk nggak memikirkan konsekuensi, betul nggak? Iya. Itu dia. Education 57 ya, Ce. Nggak mikirkan konsekuensinya, ya. Ibaratnya kayak gitu. Apakah boleh gitu, Brother Alex atau Kakak Yuli? Bisa ya? Oh, terlambat ya? Oh iya, nggak apa-apa. Ya, jadi ibaratnya ditekankan kalau kita mau menegur, siap dilempar telur busuk. Kadang-kadang telur busuknya membuat kita nggak mau negur, gimana? Aduh, nanti aku jadi salah paham sama orang itu, nggak enak. Biarlah terjadi permusuhan daripada diam-diam tapi nggak bilang yang istilahnya kayaknya seakan-akan damai, tapi sebenarnya salah semua, gimana? Dan kita diperhitungkan kalau kita nggak mau ingatkan apa yang benar, gimana? Meskipun kita lagi dalam posisi jatuh, kita bisa bilang menegur. Iya, Oma Alin. Jadi ibaratnya kayak gini, ibaratnya sekarang gini ya, yang konsepnya kayak gini. Nggak ada di sini kan yang udah dimeteraikan, betul nggak Oma Alin?
Betul. Nggak ada kan di sini, tunggu kamu dimeteraikan dulu ya baru tegur saya, nggak ada. Iya, betul, C. Karena kan kadang ditegur bilang, oh kamu juga masih bikin begitu, begini, Iya. begitu. Jadi ini apalagi dalam sesama umat Tuhan ya. Iya, dalam sesama umat Tuhan ya. Kalau nanti kita ke dunia kan memang udah kita dimeteraikan, nggak bisa berdosa lagi, betul nggak? Betul. Nah, jadi dalam sekarang ini kalau kita dalam posisi sekarang, ingat nggak ada yang sudah dimeteraikan. Artinya walaupun orang kusta di samping jalan bukan dari PT pun tegur kita, dan kita memang salah, walaupun orangnya misalnya gimana pun, apakah kalau namanya teguran ya teguran, betul nggak? Iya, benar. Dan teguran itu tanda kasih Tuhan, betul nggak? Tanda kasih Tuhan sama kita. Jadi jangan ngelihat dari siapanya, tapi ingat nggak bahwa Revelation 39 ini dalam probation kita berlaku terus. Dan apakah di situ dilatih kita punya kerendahan hati juga? Mau dengar membedakan suara Tuhan lah istilahnya kayak gitu kan. Ini dari Tuhan nih mau tegur saya ini. Walaupun lewat orang yang paling saya nggak suka biasanya, betul nggak? Misalnya, ya yang tegur Randy dong, saya suka Brother Randy yang tegur gitu kan. Ibarat gitu. Kalau ini saya nggak mau, kamu bikin gini, nggak bisa dong gitu. Padahal orang yang tegur yang masih salah benar-benar penuh kasih, nggak mau kita hilang. Nah, motif yang menegur juga harus benar kan? Bukan kita nggak suka orangnya, ya kan? Nggak boleh. Betul. Kita nggak mau motifnya sampai hilang, nggak mau. Nah, itu semua kan kita ingatkan lagi kasih Tuhan dan semua. Oh ya, tutup sahabat ya. Sekalian tutup BS ya. Sudah nggak ada pertanyaan kan? Kalau masih ada pertanyaan habis tutup sahabat kita bahas lagi. Tapi mau tutup sahabat. Masih ada pertanyaan nggak dulu kita tanya? Apakah sudah jelas semua? Jelas, C, kita. Jelas ya, Ustadz semua ya? Oke, kalau udah jelas semua, puji Tuhan. Nanti kita ketemu lagi, kita tutup sahabat Jakarta dan tutup Bible Study. Om Sutardi boleh? Udah gelap belum, Cidang? Cidang udah gelap? Oke, sudah. Oh ya, oke. Om Sutardi ya, thank you Om Sutardi. Oke. Bapa kami, Bapa yang penuh dengan kasih sayang dan panjang sabar, yang berkemurahan kepada masing-masing kami. Kami puji nama-Mu, oleh karena Bapa telah izinkan kami untuk melewati satu hari Sabat yang baru. Hari Sabat adalah hari sukacita, hari berkumpul, hari mana kami makan firman Tuhan, kami membicarakan tentang kebaikan Bapa. Dan pada hari ini kami belajar tentang firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa apa yang kami lakukan di dunia ini akan kami bawa sampai ke surga kalau kami terus mengingat apa yang Tuhan firmankan bagi masing-masing kami. Apa itu pentingnya untuk kita assemble atau berkumpul. Sebagaimana kami berkumpul dengan Bapa di surga, masih melakukan feast, yaitu makan bersama atau perjamuan malam, itu mengingatkan kami terus untuk tugas kami bahwa kami harus mencuci kaki yang melambangkan cuci hati, supaya kami sadarkan keadaan kami bahwa kami manusia yang busuk. Dan dengan belajar firman Tuhan setiap hari, kami akan dibersihkan dengan pengertian-pengertian yang benar, sehingga kami mempersiapkan diri mau bertemu dengan Tuhan kami nanti di awan-awan. Terima kasih untuk segala kebajikan Bapa, Gedi yang sudah melit kami untuk kami dapat lebih memahami, sehingga Gedi sudah luangkan waktu dan dia pilih untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan, dan kami semua juga turut ambil bagian dalam pembelajaran kami. Ini doa kami, ini permohonan kami Bapa, kami sampaikan melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke. Makasih, Gedi. Thank you, Sardi. Dadah semua, saudara-saudara.